Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Fakrial Erdiansyah Widodo, NIM 061, mahasiswa S1 Sosiologi Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan melanjutkan video saya yang kemarin terkait dengan skincare, yaitu bentuk konsumtivisme masyarakat modern menurut Herbert Marcuse. Nah, 2 minggu kali ini saya melakukan dan juga mencari narasumber terkait dengan research yang saya lakukan pada saat ini terkait konstruksi masyarakat dan alasan masyarakat menggunakan skincare. Lalu peneliti research ini juga menggunakan metode kualitatif yang lebih menekankan pada metode deskriptif. Jadi terdapat penjelasan-penjelasan yang saya rangkum dan penjelasan-penjelasannya sebagai berikut. Aku cewek. Yang kedua kan otomatis aku bisa jaga aku sendiri. Nah, dengan cara self care-ku itu aku pakai skincare. Contoh wajah kayak aset gitu loh. Jadi harus kita jaga kayak gitu. Jadi aku juga menjaga kulitku dengan menggunakan beberapa produk skincare. Bentuk kepedulian kita untuk kulit wajah kita. Itu sih sejauh yang aku tahu. Kan soalnya sekarang kalau nggak good looking itu nggak dibela gitu. Jadi good looking adalah terdepan. Buat menutrisi kulit wajah, terus untuk melindungi kulit wajah juga, terus apalagi mempercantik juga kan di zaman sekarang gitu. Kan yang sekarang dilihat kan yang glowing, yang kayak gitu kan. Dan aku nggak ketinggalan sama yang lainnya sih. Soalnya aku sering compare diriku sama yang lain. Biar kayak temennya. 60. Soalnya masih proses. Aku 80%. Soalnya aku cocok. 50%. Enggak ya, soalnya itu kebutuhan juga, aku anggap sebagai kebutuhan aku juga. Jadi aku udah menyisihkan dari uang aku, maksudnya dari penghasilan aku sendiri buat skincare untuk dan lain-lain. Konsumtif ya, kayak hedon juga. Soalnya kan buat aku sendiri kan skincare kayak nggak terlalu ngaruh juga ya. Jadi belum masuk ke kebutuhan banget. Jadi cuman belinya kayak pas lagi pengen aja. Enggak, soalnya aku belinya kan nggak setiap hari juga. Aku belinya 1 bulan sekali. Kalau enggak ya sehabisnya skincare, nggak mungkin aku langsung beli gitu. Jadi menurutku nggak hedon. Kalau skincare yang mahal itu biasanya kan maksudnya tuh bahan-bahannya juga mungkin lebih bagus ya. Soalnya kan sekarang kalau misalnya yang murah-murah itu kadang ada bahan yang berbahaya, kayak ada merkurinya gitu kan. Sekarang banyak kan kayak krim abal-abal yang bahannya itu berbahaya kayak gitu. Jadi ada barang, ada harga, dan kualitasnya mungkin lebih baik. Tapi kalau misalnya skincare mahal nggak cocok sama aku nggak akan beli gitu. Soalnya aku pun juga pakai skincare yang harganya relatif murah juga. Ya enggak sih, maksudnya ya lokal lah. Tapi misal ya prinsipku kalau misal cocok sama aku ya aku pakai, meskipun itu mahal, meskipun itu murah ya tak pakai gitu. Soalnya cocok sama aku gitu. Jadi yang penting itu cocok. Jadi sekiranya itu mahal atau murah, kalau cocok ya, kalau mahal itu nabung, kalau murah ya aja. Realistis aja sih. Sadar ya sebenarnya, cuman ya gimana, kayak makin lama makin kesini produsen skincare tuh lebih lebih ke kemasannya yang lebih menarik lagi kayak gitu. Jadi kayak pengen beli. Dengan cara aku pakai skincare aku jadi ketergantungan. Dengan cara aku ketergantungan kan otomatis aku beli lagi. Ya udah, berarti aku dieksploitatif. Ya soalnya standar kecantikan sekarang tuh udah dibuat sama orang-orang luar itu. Kalau standar kecantikan tuh harus glowing, putih dan lain-lain. Jadi otomatis kalau misalnya aku pakai skincare, ya udah aku merasa cantik, aku merasa glowing. Tapi padahal enggak. Sugesti enggak. Jadi nggak tahu kenapa sih kepikiran kayak gitu. Jadi kayak kelihatan glowing gitu, padahal ya enggak. 150 ini kan oke. 150-an. Jadi krim siapa habis tergantung habisnya sih. Tapi kalau total keseluruhan itu 350. Tapi kan ini kan skincare ya. Skincare itu untuk wajah aja gitu. Tapi kalau yang sering beli itu body lotion sih. Body lotion sering kehabisan. Dan itu ketambah body lotion mungkin ya 350 itu. Biasanya kalau beli facial wash doang 120 kayaknya. Lebih ke kayak kulitku ketarik ya, karena kulitku kan kering banget kulit wajah. Cuma kayak gitu biasanya. Atau enggak biasanya enggak kusam juga. Biasanya ngurangin jerawat. Udah gitu sih. Bisa nggak pakai skincare karena kulitku kering, jadi kayak lebih
kusam gitu aja. Tapi aku ada sisi positifnya, misal nggak pakai skincare malah jerawatku berkurang. Soalnya aku ganti pakai make up. Oh gitu. Jadi ada perbedaan ya. Mungkin bisa diceritakan kenapa kok bisa keanehannya tadi? Oh iya, jadi tuh pas aku pakai skincare itu, misal aku nggak pakai itu malah kan ketergantungan. Terus aku nyoba tips biar namanya lepas skincare. Ya udah aku nyoba tips itu kan. Tipsnya itu pokoknya itu mulai dari lepas sabun dulu pelan-pelan. Kalau udah sabun lepas baru krim paginya yang lepas. Kalau udah krim pagi lepas baru krim malam. Jadi nggak semua dilepas gitu loh. Soalnya kalau semua dilepas nanti kan bikin mukanya tambah ada jerawat lagi. Ya pas aku nyoba move ke make up. Pas aku nyoba move ke make up malah lebih menurutku kan selama ini kan pandangan orang-orang kalau bikin pakai make up kan berat toh. Tapi ternyata make up itu lebih aman dibandingkan dengan skincare gitu. Soalnya skincare itu kerjanya itu ternyata pas aku tanya itu skincare itu kerjanya dari dalam, sedangkan make up itu kayak ya udah cuma nggak ada yang krim malam dan kayak gitu-gituan kan. Jadi aman gitu, lebih aman meskipun dia berat gitu. Baiklah, dan tadi telah saya paparkan yaitu hasil wawancara dari beberapa pertanyaan yang saya lontarkan kepada narasumber. Lalu dari beberapa pertanyaan dan jawaban tersebut bisa kita ambil kesimpulan. Sebenarnya beberapa ada kesimpulan sudah ada di video lama saya, yaitu skincare konsumtivisme masyarakat modern menurut Herbert Marcuse yang part 1. Dan kali ini saya akan melanjutkan bahwasannya yaitu konsumtivisme ini merupakan ideologi baru yang mendasari rasionalisasi masyarakat pada zaman modern. Lalu segala sesuatu ini akan diukur dengan perhitungan material. Jadi ketika kita menggunakan skincare, ini kita setiap bulannya memiliki anggaran. Tadi sudah dipaparkan oleh beberapa narasumber saya bahwasanya setiap bulannya mereka menganggarkan beberapa terkait dengan anggaran setiap bulannya untuk skincare mereka. Jadi anggaran ini diukur dengan perhitungan material dalam setiap bulannya seperti itu. Dan skincare ini juga merupakan kebutuhan primer dan juga kebutuhan yang diprioritaskan seperti itu untuk masyarakat modern. Selanjutnya, menurut Herbert Marcuse, konsumtivisme ini hadir dan tampil dengan tampang yang amat halus. Lalu, untuk memikat masyarakat, skincare ini mengarahkan pada pola pemikiran satu dimensi. Jadi memang konsumtivisme ini hadir dengan tampang yang sangat halus. Seperti tadi ada beberapa narasumber saya yang mengatakan bahwasannya ketika saya membeli skincare ini karena memang ya saya ingin aja, karena dalam iklan dari skincare tersebut, iklan tersebut menampilkan hal-hal yang sangat menarik sehingga menarik diri saya atau diri narasumber saya tadi untuk membeli produk-produk skincare tersebut. Selanjutnya, untuk tetap mempertahankan keuntungan dari para pemilik modal atau para produsen skincare tersebut, keuntungan ini diciptakan dengan metode dan jaringan ekonomi dengan melalui manajemen yang rapi serta bersifat manipulatif kebutuhan dan ekspansi ekonomi. Jadi Herbert Marcuse di sini benar bahwasanya masyarakat modern ini seringkali dimanipulasi oleh para pemilik modal bahwasanya kalau seumpama kita tidak menggunakan skincare maka ada yang berbeda dari wajah kita, ada yang berbeda dari citra kita selama kita tidak menggunakan skincare. Dan juga sebenarnya hal-hal tersebut bukan merupakan kebutuhan masyarakat modern sehari-hari, dan juga bukan tanpa skincare pun kan kita masih dapat hidup dan masih dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari ya kan. Tapi dalam masyarakat modern ini skincare menjadi kebutuhan yang seakan-akan penting karena bahwasanya terdapat manipulasi seperti kulit kita ini membutuhkan nutrisi, kulit kita ini membutuhkan kesehatan, kulit kita ini perlu dirawat agar kita ini menjadi pribadi yang lebih baik, dan hanya pribadi yang lebih baik tersebut hanya menekankan pada satu faktor yaitu citra yang kita akan tampilkan setiap hari. Selanjutnya dari paparan-paparan tersebut sebenarnya perlu dilakukan kontrol terkait dengan kebutuhan masyarakat modern yang tidak penting. Jadi masyarakat modern saya sarankan untuk melakukan
suatu skala prioritas. Jadi memberikan suatu prioritas kepada kebutuhan-kebutuhan yang memang penting bagi kelangsungan hidupnya. Lalu menurut Stearns, kita hidup dalam dunia yang diwarnai konsumtivisme. Hal tersebut menjadi bentuk institusi yang menjamu para konsumennya untuk kemudian menciptakan kebutuhan-kebutuhan yang baru. Selanjutnya, hal tersebut merupakan kesadaran semu atau kesadaran palsu menurut Herbert Marcuse. Baiklah, sekian hasil paparan dan riset yang saya lakukan terkait dengan skincare, yaitu bentuk konsumtivisme masyarakat modern. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lalu, video ini saya buat hanya untuk memenuhi mata kuliah saya, mata kuliah teori kritis C1 Sosiologi Universitas Negeri Surabaya. Dan apabila terdapat kesalahan maupun kekurangannya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya Fakrial Erdiasyah Widodo pamit undur diri dan sampai jumpa.